Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan gereja yang sehat untuk menjangkau jiwa, memuridkan jemaat, dan membangun ekosistem kasih tanpa persaingan. Gereja bukan arena persaingan. Jemaat adalah milik Kristus, bukan jemaat adalah milik gerejaku, begitu bukan ya. Pertumbuhan sejati tidak dibangun dengan cara merebut, merendahkan gereja lain, menyalah-nyalahkan, atau menganggap jemaat sebagai aset gereja yang bersangkutan. Paradigma yang keliru merebut jemaat dari gereja lain, ya, menawarkan kenyamanan supaya jemaat datang gitu ya. Jemaat dihitung atau dilihat sebagai angka yang hadir berapa, itu merupakan aset. Yang Alkitabiah adalah kawan sekerja Allah, fokus pada jiwa baru, jemaat adalah bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kamu adalah Allah dan bangunan Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Mengukur kesehatan gereja lebih dari sekedar jumlah kehadiran. Ya, bukan setiap saat dihitung jumlah kehadirannya berapa, kalau kurang lalu harus bertambah begitu ya. Ada contoh Daud dihukum oleh Tuhan karena menghitung jumlah orang Israel gitu ya. Gereja yang sehat bukan sekedar kursinya penuh, melainkan gereja yang aktif memuridkan, menghasilkan kesaksian hidup yang nyata, menjangkau jiwa, menjadikan semua bangsa murid Kristus, membangun kasih, bekerja sama sesuai dengan fungsi tiap-tiap anggota, pemuritan berkelanjutan, membangun kedewasaan iman jemaat, sehingga menjadi kesaksian, menjadi dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Keberanian mengevaluasi diri saat kehadiran jemaat menurun. Ya, meskipun tadi jumlah bukan satu-satunya perhitungan, tetapi pada saat jemaat jumlah kehadiran menurun perlu kita evaluasi. Kesetiaan pada firman Tuhan tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan pola pelayanan yang tidak lagi komunikatif dan tidak peka kebutuhan jemaat, ya. Jadi yang pertama adalah gejalanya. Gereja semakin sepi. Jangan langsung menyalahkan orang lain atau jemaat. Yang kedua, 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Apakah pola pelayanan kita tidak sesuai dengan kebutuhan jemaat? Tidak berubah sejak dulu sampai sekarang gitu ya. Kurang komunikatif ya. Jadi melayani jemaat ya berarti harus sesuai dengan keinginan jemaat. Tindakan bertobat atau berubah gitu ya. Lakukan pembaruan, kembali pada kasih yang mula-mula tanpa mengubah esensi kebenaran. Nah, ini si teladan Paulus, fleksibel dalam metode, teguh pada kebenaran. Paulus menyesuaikan pendekatan pelayanan agar relevan dengan berbagai kelompok, namun ia tidak pernah mengabaikan isi Injil. Sikapnya adalah percaya diri pada Kristus, menghargai orang lain, dan tidak merendahkan. Ya, itu selaras dengan prinsip pelayanan, kuat dalam identitas Injil, berkata-kata dengan hikmat dan kasih, menyesuaikan dengan cara komunikasi yang baik. Ya, fleksibel dalam metode dan teguh pada prinsip. Ya, ini kebutuhan nyata dari jemaat, ya, dan pergumulan jemaat. Jemaat bukan sekedar pendengar, mereka adalah tubuh Kristus yang membutuhkan sapaan hangat, pendampingan saat krisis, firman yang yang aplikatif. Saya pernah pada saat memimpin kaum muda mendatangi jemaat kaum muda yang istrinya melahirkan. Pada saat saya datang dengan istri, lalu
yang saya datangi itu mengatakan, "Oh, pimpinan pimpinan saya datang," gitu ya. Dan beberapa kali ketemu lagi masih mengingat seperti itu. Jadi pada saat mengalami persoalan didatangi, ya. Pada saat yang penting lagi pada saat, eee, sakit gitu ya, pada saat ada kematian keluarganya, itu saat-saat krisis, ya perlu didampingi, bukan dibiarkan. Pada saat pemakaman itu diusahakan datangi, karena itu masa-masa yang krisis bagi keluarganya. Usia dan generasi itu berubah. Pendekatan yang peka terhadap lintas generasi. Zaman-zaman sekarang, anak-anak muda itu ya cara cara berpikirnya sudah berubah. Menggunakan AI, tidak mau lama dan seterusnya gitu ya. Jadi kita perlu memikirkan kebutuhan jemaat. Pergumulan harian itu perlu dipikirkan oleh pemberita firman Tuhan, ya. Sehingga firman Tuhan itu jawaban atas beban kerja, krisis keluarga, dan masalah moral. Kembali sekali lagi, eh, perlu yang aplikatif, ya, yang membuat jemaat itu kuat kembali. Tingkat pemahaman, bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ya, jadi tidak usah menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi kecuali kalau mengajar di sekolah Alkitab gitu ya. Konteks sosial, peduli saat duka, sakit atau kemalangan. Ini sangat penting. Sekali lagi ini sangat penting karena orang yang bersangkutan bisa terhibur ya, sehingga tetap bertemu dengan kita ya. Mengembalakan dengan kasih bukan dengan penghakiman. Jemaat perlu dinasihati dengan kasih, bukan dimarah-marahi dan dibimbing dengan sabar. Kalau belum mampu melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan, ya jangan dimarahi. Ya, ada bimbingan saya yang belum bisa berhenti merokok. Ya, saya berdoa, berdoa, berdoa gitu ya. Dinasihati oleh orang lain. Ya, saya katakan menasihati jangan sampai terlalu kasar, ya, tetapi dengan kasih Kristus supaya dia tidak marah, malah lebih berat lagi kalau tidak mau ke gereja lagi. Ya, posisi hidup ini ya ini saya ini adalah pembicara, yang kamu ini adalah orang lain. Ya, posisi hidup saya oke, kamu oke, ini yang paling baik. Ya, relasi sehat, saling menghargai, dewasa, terbuka, dan membangun iman jemaat. Jadi pembicaranya ingin menyampaikan firman Tuhan dan jemaatnya juga menerima firman Tuhan karena sesuai dengan prinsipnya Paulus tadi, dibimbing sesuai dengan keinginan atau perasaan orang yang bersangkutan. Yang tidak baik ini, saya oke, tapi jemaat tidak oke. Pembicara merasa dirinya benar, karena itu menghakimi dan menekan jemaat. Saya tidak oke, kamu oke. Pembicaranya rendah diri, tidak memimpin sesuai dengan otoritas Kristus. Ya, kasih ya. Saya tidak oke dan kamu tidak oke. Ini paling jelek ya. Pesimis dan penuh keputusasaan. Ya. Hamba Tuhan harus ramah, sabar dan lemah lembut. Memang makan hati gitu ya, pada prinsipnya seperti itu, tetapi kita perlu melakukan hal ini supaya memenangkan jiwa. Ya. Anatomi khotbah yang mengubahkan kehidupan, ya. Yang pertama jelas dan terstruktur dengan satu pesan utama. Ya, jangan terlalu banyak pesan, akhirnya orang akan bingung. Kalau orang bingung ya akhirnya tidak mendengarkan. Mengubah atau relevan, mengubah hidup, menyentuh masalah yang nyata, aplikasi dalam kehidupan. Waktunya tidak terlalu lama, ya, atau sekitar 30-40 menit. Ini nanti kita lihat kenapa kok 30 sampai 40 menit. Ini referensi ya, bukan bukan omongan saya. Khotbah yang efektif seperti ini. Nah, kenapa 30 sampai 40 menit? Ini adalah zona efektif
berdasarkan penelitian ilmiah, eh, effective preaching gitu ya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mencari dari Google effective preaching gitu ya. Nah, akan ketemu 30 sampai 40 menit ya. Lebih dari ini jemaat sukar untuk mendengar ya. Apa artinya? Ya enggak didengarkan kalau kalau jemaat tidak mendengarkan, atau lama-lama tidak mendengarkan dan malah malah tidak mau datang lagi, itu yang lebih repot. Beberapa kali saya datang di gereja yang lama dan ya orang yang saya ajak, atau tepatnya yang diajak oleh istri saya karena perempuan, itu mengatakan kok lama ya, kok lama ya gitu ya. Nah itu, dan akhirnya sekarang tidak ke gereja lagi. Sayang, kalau tidak ke gereja lagi kan tidak bisa dinasehati dengan firman Tuhan lagi ya. Daya serap pikiran itu terbatas ya. Dua hambatan kognitif akibat khotbah yang tidak efektif: otak kepenuhan, penyebabnya terlalu banyak topik, padat informasi tanpa jeda. Jadi ada pembicara yang menurut saya itu baik, tapi memang pada saat menyampaikan khotbah itu seperti kereta api tanpa berhenti gitu ya, terus gitu ya. Nah, jemaatnya lelah dan terbebani ya. Nah, yang berikutnya pikiran melamun. Penyebabnya tidak fokus, tidak terstruktur, atau durasinya terlalu lama. Dampaknya jemaat memutuskan perhatian dari mimbar. Pengkhotbah harus berusaha mendapatkan kata-kata yang tepat dan menyusun kebenaran secara jujur dan terstruktur. Ya, oke. Mak, khotbah itu harus menjembatani antara Alkitab, ya, firman Tuhan, sebagai landasan kita bertindak, dengan dunia nyata. Pergumulan harian, krisis keluarga, keputusan moral itu harus diperhatikan ya, supaya jemaat mengerti, oh ini yang dibahas. Kalau jemaat tidak membutuhkan ya enggak didengar gitu ya. Jadi khotbahnya harus kontekstual dan aplikasi. Oke. Hasil akhir menggerakkan responnya nyata, mendengar dan mengerti, menangkap kejelasan pesan firman dengan akal budi, setelah itu merespon dengan hati sehingga terjadi pertobatan, komitmen, dan penghiburan. Bukan hanya penghiburan, tetapi kekuatan melakukan firman Tuhan yang berasal dari Roh Kudus. Praktek harian menjadi pelaku firman di dunia nyata. Ya, akhirnya Allah yang memberikan pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyimpan, menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi semuanya dari Allah yang memberikan pertumbuhan. Kita sebagai jemaat tidak perlu ribut, nggak perlu eh, rebutan jemaat begitu ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Silakan like, subscribe, dan share video ini jika Bapak dan Ibu Saudara mengatakan bahwa video ini bermanfaat. Kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya di moseselsinggi@gmail.com. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.